Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah pemodelan statistika dengan judul Pemodelan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia dengan Pendekatan Persamaan Simultan. Kelompok 4 dengan anggota Fitri Maulidia dengan NIM 009, Yeni Rahmawati NIM 015, Septiana Rahma NIM 031, dan Fiorentika NIM 044. Untuk pembahasan kali ini yaitu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Modelan two-state least square pada jumlah uang beredar dan inflasi. Model persamaan simultan merupakan model yang terdiri dari beberapa persamaan yang saling berhubungan secara simultan. Pada penelitian ini, model persamaan simultan adalah sebagai berikut. Untuk persamaan yang pertama, yaitu Y1T sama dengan beta 10 ditambah beta 11 Y2T ditambah gamma 12 X2T ditambah gamma 13 X3T ditambah U1T. Untuk persamaan keduanya, yaitu Y2T sama dengan beta 20 ditambah beta 21 Y1T ditambah gamma 21 X1T ditambah gamma 23 X3T ditambah U2T. Identifikasi model persamaan simultan. Identifikasi model digunakan untuk memperoleh parameter struktural atau koefisien dari persamaan asli. Identifikasi model dapat ditentukan dengan order condition sebagai berikut. Untuk persamaan 4.1 dan 4.2 didapatkan hasil exact identified. Nah, berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa model dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode 2SLS. Selanjutnya yaitu estimasi parameter model 2SLS. Terdapat dua tahap dalam melakukan estimasi parameter model 2SLS. Pada tahap 1 dilakukan pembentukan persamaan reduced form. Kemudian diperoleh bentuk persamaan reduced formnya sebagai berikut. Untuk Y1T topi sama dengan min 653214 min 341017X1T ditambah 608,6X2T min 4386X3T. Untuk Y2T topi sama dengan 9 ditambah 0,8131X1T min 0,000653X2T min 0,0061X3T. Kemudian setelah diperoleh bentuk persamaan reduced form pada tahap 1, dilanjutkan pada tahap 2 yaitu untuk mengestimasi parameter model 2SLS. Selanjutnya, berdasarkan lampiran 2, diperoleh hasil regresi model persamaan simultan sebagai berikut. Kita bisa lihat pada layar tabel 4.2 hasil estimasi model simultan. Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh persamaan simultan sebagai berikut. Untuk Y1T topi sama dengan 3120.814 min 419407 Y2T topi ditambah 334 min 7X2T min 6938 X3T. Untuk Y2T topinya sama dengan 8,3 min 0,00001 Y1T topi ditambah 0,447 X1T min 0,0108 X3T. Nah, pada tabel 4.2 diketahui bahwa persamaan 4.5 memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 78,75%, sehingga persamaan tersebut mampu menjelaskan perubahan variabel endogen sebesar 78,75%. Untuk nilai koefisien determinasi pada persamaan 4,6 sebesar 63,88%, sehingga mampu menjelaskan perubahan variabel endogen sebesar 63,88%. Selain itu, dapat diketahui bahwa variabel inflasi Y2T dan nilai tukar rupiah X2T secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen CUB atau Y1T, sedangkan variabel CUB Y1T dan BI rate X1T secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen inflasi Y2T. Selanjutnya ada uji kesimultanan.
Uji kesimultanan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah simultan di dalam sistem persamaan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui masalah simultan adalah uji Hausman. Berdasarkan lampiran 3, diperoleh hasil analisis uji Hausman sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah H0-nya tidak terdapat hubungan simultan antara Y1T dan Y2T. H1-nya terdapat hubungan simultan antara Y1T dan Y2T. Berdasarkan tabel 4.3, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena nilai p-value dari utopi 1T sebesar 0 kurang dari alfa 0,05 yang artinya secara signifikan terhadap hubungan simultan antara Y1T dan Y2T. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah persamaan simultan sudah memenuhi asumsi klasik sehingga persamaan simultan secara valid dapat dilakukan interpretasi. Yang pertama dilakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah H0-nya residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan lampiran 4, maka dengan tingkat signifikasi alfa 5%, keputusan yang diambil untuk persamaan 4.5 adalah terima H0 karena nilai p-value lebih dari alfa. Dan untuk persamaan 4.6 juga sama terima H0 karena nilai p-value lebih dari alfa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa residual persamaan 4.5 dan 4.6 berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua dilakukan uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada masalah multikolinearitas pada persamaan regresi. Untuk mengetahui adanya masalah multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF masing-masing variabel. Berdasarkan lampiran 5, nilai VIF yang diperoleh sebagai berikut. Berikut hasil perhitungan nilai VIF. Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam persamaan simultan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah nilai koefisien determinasi pada persamaan Y1T topi sebesar 78,75%, yang menjelaskan perubahan variabel endogen JUB sebesar 78,75%. Sedangkan nilai koefisien determinasi pada Y2T topi sebesar 63,88%, sehingga mampu menjelaskan perubahan variabel endogen inflasi sebesar 63,88%. Saran dari analisis yang telah dilakukan bahwa terdapat variabel yang tidak signifikan pada kedua persamaan tersebut. Oleh karenanya, diperkirakan masih terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap respon yang belum dimasukkan dalam model. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang signifikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dan inflasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.